Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk meninggikan Sang Raja. Amin. Ya, yang lain liburan, tapi saya percaya jemaat yang hadir di sini boleh menikmati juga berkat luar biasa ya. Pada pagi hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Hallelujah.
mengajak salam 3S. Ya. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Bisa dikeluarkan. Oke ya. Sekali lagi salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Ya. Ketika kita mendeklarasikan kata-kata ini, saudara, ya, salam 3S ini, shalom, itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan shalom itu nggak ada di tempat lain. Ya, itu hanya Tuhan Yesus yang berikan buat kita. Ya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kesehatan. Yang kedua adalah shalom, kedua adalah sehat. Ya, sehat itu Tuhan berikan. Ayatnya mengatakan, aku akan mendatangkan mereka kesehatan, yaitu janji Tuhan. Ya, dan yang ketiga adalah sukses, keberhasilan dan keberuntungan itu adalah kita punya. Amin. Bagian kita. Amin. Amin. Ayo dengan semangat. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Sekali lagi. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin ketika kita mendeklarasikan ini, maka shalom, terus kesehatan, kemudian juga kesuksesan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum masuk firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara bertanya sama saudara, ya. Apa jadinya kalau dunia ini dalam kegelapan? Saudara bisa bayangin? Pasti saudara bisa bayangin, karena saudara melihat, ya. Saya mohon semuanya coba sekarang tutup mata. Semuanya tutup mata. Yang ada di ruang ini tutup mata. Jangan dibuka sampai saya bilang buka, ya. Oke, udah tutup mata semua? Ya, nggak ada yang ngintip ya. Saya mau tanya, apa yang saudara lihat? Coba bilang. Nggak ada apa-apa, ya. Yang ada kegelapan. Jangan lihat dulu. Sekarang jangan lihat dulu, tetap matanya ditutup. Lihat ke kiri dan ke kanan. Tolehkan. Nah, ada apa di sana? Ya kalau yang ketahuan ini pasti ngintip-ngintip ya. Nggak ada apa-apa ya. Saudara nggak bisa melihat orang di sebelah saudara. Saudara nggak bisa melihat kecantikan, nggak bisa melihat keindahan, ya. Nah sekarang buka matanya. Nah saudaraku, coba ada cahaya. Kita bisa melakukan berbagai hal, ya. Boro-boro masa depan. Kalau gelap, itu nggak ada masa depan sama sekali, ya. Dan itulah sesungguhnya keadaan dunia ini. Kegelapan itu menutupi dunia ini, ya. Kalau Yesaya mengatakan, ya. Tapi kabar baiknya adalah saudara itu adalah terang. Firman Tuhan katakan terang itu adalah saudara. Dan saudara itu adalah harapan buat dunia ini, ya. Jadi betapa dibutuhkannya terang di dalam kegelapan, demikian pula dibutuhkannya saudara dalam dunia ini. Jadi saudara itu dibutuhkan. Seperti seorang membutuhkan cahaya tadi, ya. Ya, ketika ruangan ini misalnya gelap semua, kita kan butuh terang, butuh cahaya, ya. Demikian saudara dibutuhkan oleh dunia ini. Saudara ada terang-terang Kristus. Amin. Nanti saudara akan mengerti, ya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Let Your Light Shine. Apa artinya? Biarlah terangmu bercahaya. Biarlah terangmu bercahaya, ya. Jadi terang kita ini harus bercahaya. Aneh ya, judulnya aneh ya, terang tapi harus bercahaya. Tapi itu bukan asal-asalan judul. Saya ambil dari firman Tuhan. Kita baca di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 16. Hari ini sepi pengunjung ya, karena libur lebaran. Tapi puji Tuhan ada keluarganya Sony, Alin. Nah, apa kabar? Puji Tuhan ya. Juga mungkin ada yang di luar negeri nih nonton ya. Biar saudara semua bersama dengan kita ya untuk menikmati firman Tuhan. Matius 5 ayat 16. Sama-sama baca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam bahasa Inggrisnya, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ya, biarlah terang kita ini bersinar
Ya, kalau saudara perhatikan ayat ini, saudaraku, ini adalah pengajaran besar pertama yang dicatat dalam kitab Matius ketika Yesus khotbah di atas bukit, ya. Dan itu diperkirakan di daerah perbukitan Kapernaum, saudaraku, ya. Saya akan mencoba membahas firman Tuhan ini secara eksposisi, ya, dengan pendekatan bahasa asli, ya, saudaraku, ya. Namun secara garis besar ayat ini memberikan pengajaran kepada kita tentang tindakan dan kehidupan kita sebagai umat Kristus, ya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang tindakan dan kehidupan kita sebagai umat Kristus, ya. Kalau saudara perhatikan ayat ini, di dalam ayat ini ada rahasia yang tersembunyi, ya. Yang pertama yang Yesus ajarkan adalah Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi terang dunia ini. Yang pertama, next slide. Yang pertama adalah Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi terang dunia ini. Ya, dalam Matius 5 ayat 16 ini mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Kalau kita perhatikan ayat ini, saudaraku, saudara perhatikan ayat ini, terang itu udah ada belum sih? Hah? Ada. Siapa yang jawab udah angkat tangannya? Ragu-ragu, ada yang ragu-ragu, ada yang setengah tiang gini. Tak salah lagi, tapi hukum, ya. Saudaraku, perhatikan ayat ini. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Sudah ada terang belum? Ya? Sudah. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terang itu sudah ada dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Dan terang itu sudah kita miliki. Itu pesan Yesus yang pertama. Kita harus jadi terang, ya. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena memang dunia ini ada dalam keadaan kegelapan. Pergaulan bebas, ya, itu meningkatkan perbuatan dosa di mana-mana. Seperti ada saudara saya yang baru pulang, ya, mungkin udah pulang dari Thailand, ya. Di sana banyak sekali banci, gitu, ya. Tapi bancinya udah rilis, ya. Jadi LGBT itu apa singkatan dari apa? Lesbian, perempuan sama perempuan, gitu. Kemudian B-nya LG, G-nya gays, ya. Gay itu cowok sama cowok, cowok seneng sama cowok, nah itu gay, ya. Kemudian B-nya biseksual, bisa cewek bisa cowok, bisa suka sama cewek bisa suka sama cowok, ya. Yang terakhir transgender, itu mengganti jenis kelamin. Wah, ini udah sesuatu yang terang-terangan, suku. Banyak orang yang terang-terangan mengganti jenis kelaminnya. Ya, bahkan kalau nggak salah beberapa waktu lalu ada berita bahwa ada orang yang cowok, berarti ya, transgender, jadi cewek dan kawin sama pengusaha di negara lain lah pokoknya. Pas saya lihat cantik, nggak ada cowok-cowoknya sama sekali, dan dia ganti kelamin. Ini sangat berbahaya sekali, Bahkan kalau saudara cari di Google atau AI, gitu ya, saudaraku, ada 10 negara lebih yang melegalkan LGBT, termasuk Amerika, termasuk beberapa negara bagian Amerika, Meksiko dan beberapa bagian. Ada juga Kanada di situ, saudaraku. Itu melegalkan LGBT, ya. Dan ini melambangkan bahwa dunia ini sudah gelap. Dosa bertambah-tambah dan menghimpit. Belum lagi kegelapan dunia ini diwarnai oleh perang Rusia dan Ukraina yang sampai detik ini masih terjadi. Dan itu mau tidak mau membuat seluruh dunia mengalami akibatnya, ya, menggiring seluruh dunia untuk masuk ke dalam resesi ekonomi. Ini sangat berbahaya karena Ukraina itu adalah lumbung pangan dunia. Kalau saudara nanti searching, ya, ternyata Ukraina negara yang hebat dan itu sedang berperang, dan otomatis semua produksi ekspornya Ukraina itu terhambat, ya, secara garis besar seperti itu. Dan itu mempengaruhi seluruh dunia, hampir seluruh dunia digiring masuk ke dalam resesi ekonomi, ya. Itu salah satunya, ya. Itu adalah keadaan dunia yang gelap.
Jadi terang di dalam kita harus bercahaya agar kegelapan dilenyapkan. Ya, jadi ketika terang itu bercahaya, kegelapan dilenyapkan. Mungkin saudara mengatakan, aduh, masa sih kalau saya jadi terang, kegelapan bisa lenyap? Betul, saudara. Ketika terang itu bercahaya, maka kegelapan akan lenyap. Itu kata firman Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5, 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika terang itu bercahaya, kegelapan itu nggak menguasainya. Jadi kalau kita secara lebih detail lagi, saudara, kalau dulu kan ada kayak gini, ada lagu gini, jadikan aku sebagai lilin yang kecil. Ya, sebetulnya kalau menurut firman Tuhan, terang kita tuh harus bercahaya, artinya besar. Nanti ada firman Tuhannya. Jadi bukan kita meremehkan kata-kata seperti itu ya, walaupun kita sebagai lilin yang kecil kita bisa menerangi dunia, nggak bisa. Lilin yang kecil tuh nggak bisa menerangi dunia. Jadi kalau saudara jadi terang, harus jadi terang yang bercahaya, terang yang besar. Karena terang itu sebenarnya udah ada dalam kehidupan kita, ya. Nah, dalam bahasa aslinya, ini penegakan bahasa aslinya, saya belajar bahasa asli. Terang itu artinya, bahasa aslinya pos dalam bahasa Yunani-nya. Artinya sebagai sinar yang terpancar dari sumber cahaya yang menyinari lingkungan sekitarnya. Itu arti kata pos atau terang. Sebagai sinar yang terpancar, jadi sinar itu terpancar dari sumber cahaya. Ya, jadi dari ada sumber cahaya memancarkan, menyinari lingkungan sekitarnya. Itu arti kata terang, ya. Dan arti kata pos ini akar kata dari foto, ya. Tuhan pernah menyatakan bahwa kamu adalah pengikut-pengikutku, kamu adalah foto-fotoku. Itu dalam bahasa aslinya. Jadi artinya kita harus menjadi gambaran yang jelas dari Tuhan Yesus. Kita ini fotonya Tuhan, seperti itu, ya. Dengan kata sederhana, Yesus itu menjadi terang dunia ini. Karena firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan, akulah terang dunia. Ya, kalau Yesus menjadi terang, kita sebagai followersnya, kita sebagai pengikutnya harus jadi terang. Amin. Coba sama-sama katakan, saya harus jadi terang. Saya harus jadi terang. Perkuat ke sebelahnya, katakan kamu harus jadi terang. Ya, itu pesan yang pertama dalam eksposisi dalam Matius 5 ayat 16 ini. Yang kedua adalah terang itu harus bercahaya. Nah ini, ya, terang itu harus bercahaya. Ya, terang itu sudah Anda miliki. Tetapi masalahnya keadaan terang itu bisa redup, bahkan mati. Ya, makanya di firman Tuhan ini dikatakan hendaklah terangmu bercahaya. Jadi terang itu bisa redup dan lama-lama bisa mati. Dan ada ayat pendukung yang lain mengatakan bahwa kalau kita jadi terang itu nggak boleh di bawah gantang, nggak boleh di bawah tutup gitu. Jadi terangnya nggak akan terpancar. Ya, tuntutannya terang itu harus bercahaya. Ya, di depan orang. Artinya kita harus menjadi saksi Tuhan dengan cara apa? Menjalani kehidupan dengan benar. Namun tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, saudara, untuk menjadi terang yang bercahaya. Ada hambatannya dan ada prosesnya. Nggak tiba-tiba jadi terang gitu ya. Karena ketika kita percaya Yesus kita punya terang. Tetapi untuk bercahaya ada prosesnya. Nah, prosesnya adalah, saudara, penghambatnya dulu. Penghambatnya itu adalah dosa. Makanya tadi saya ungkapkan tentang beberapa hal tentang dosa, dan itu menghambat terang-terang itu bercahaya. Bahkan kalau kita ada di lingkungan kegelapan itu dan kita nggak bersinar, itu bisa menutupi cahaya terang tersebut. Makanya terang itu nggak boleh seperti lilin kecil. Terang itu harus bercahaya sehingga lingkungan kita akan disinari. Dan ketika terang itu bercahaya, kegelapan itu akan lenyap. Jadi saudara harus jadi terang yang besar. Ya, kalau kita perhatikan dari eksposisi ayat ini, ya. Nah, apa yang menghambat? Perbuatan dosa. Perbuatan dosa di ayat lain mengatakan bertambah besar.
Di akhir zaman ini perbuatan dosa bertambah besar, saudara. Nggak kayak di zaman dulu waktu kita kecil, gitu ya. Saya kecil ya. Sekarang bertambah-tambah. Memang dari dulu juga ada pembunuhan, memang dulu ada kejahatan, tapi sekarang bertambah-tambah. Dan kejahatan itu semakin diekspos. Dan bahkan ada beberapa negara yang seperti tadi saya saksikan, melegalkan perbuatan dosa itu. LGBT itu dosa, saudara. Nggak boleh itu. Ya, bahkan ada beberapa gereja yang memberkati pernikahan LGBT, saudara. Kan gawat. Liar bahasa Jermannya, ya, itu nggak boleh. Dan itu perbuatan dosa itu harus diterangi oleh terang yang bersinar sehingga kegelapan akan lenyap. Ya, nah saudaraku, bagaimana caranya agar terang kita itu bercahaya di depan orang? Satu kuncinya, real relationship with God. Bangun hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Di dalam relationship itu ada 3 hal. Saya tulisnya di sini, ada tulis ya. Coba tolong tulis. Oh, ada. Ada 3 hal. Ya, yaitu P2R. Ya, P yang pertama itu adalah praise and worship. Yang P yang kedua adalah prayer. Yang ketiga adalah read the Bible. Ketiga hal ini harus menjadi bagian dalam hidup kita. Waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, waktu kita relationship with God, waktu kita membangun itu, saudara. Bahannya ini, saudara. Praise and worship, prayer, read the Bible. Ketika saudara mau membangun rumah, gitu ya, saudara punya semangat untuk membangun rumah, bahan-bahannya kan banyak, saudara. Ada semen, ya, buat bikin fondasi, ada besi, ada batu, kemudian ada bata. Kemudian ada hal-hal yang lain, sehingga ketika saudara punya bahan-bahan itu, saudara bangun jadi rumah. Ketika kita build relation with God, ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, ketiga bahan ini harus ada semua. Yang pertama praise and worship. Ketika kita bangun pagi, kita harus memuji dan menyembah Tuhan semua. Ya, di pagi hari ingat, kita harus relationship with God. Jangan seenaknya bangun kesiangan, gak memuji nama Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, ya waduh, hidupnya akan kacau. Betul. Tetapi ketika kita melakukan hal ini, kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, wah, kita akan merasakan satu hal yang luar biasa, yang excited di dalam kehidupan kita, ya. Praise and worship. Ya, saya nggak bahas secara khusus. Kemudian juga ada prayer, ada berdoa. Bagaimana cara berdoa? Udah sering saya bilang sama saudara, ya, saudara bisa berdoa banyak hal. Lihat jari saudara, ya. Kalau yang belum tahu nanti tanya sama yang udah tahu. Apa saja yang harus didoakan sehingga saudara, Pastor, kehabisan kata-kata nih. Tuhan, sebentar saya mau bekerja. Apalagi ya, nih, lihat jari saudara. Ya, ini diajarkan dari zaman dulu, lagi zamannya Pak Lukas ngajar youth, ya. Kita berdoa untuk banyak hal, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk pemerintahan, untuk kemudian untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang lemah, berdoa untuk diri kita sendiri. Kita harus doakan. Dan ketika saudara berdoa, itu saudara membangun hubungan saudara dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau kita punya keluarga, kita nggak pernah ngomong sama anak kita, anak nggak pernah ngomong sama orang tua, bisa terbangun nggak relationship? Nggak bisa. Jadi kita harus komunikasi dengan Tuhan. Ada saatnya kita ngomong sama Tuhan. Karena beberapa ayat mengatakan dalam firman Tuhan, kamu nggak peroleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Jadi kita harus berdoa. Ya, siapa bilang kita nggak boleh berdoa untuk hidup kita? Boleh. Untuk diri kita sendiri boleh. Doakan. Maka ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, yang terakhir kita harus baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu adalah kekuatan Allah. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita memiliki kekuatan Tuhan. Ya, ketiga hal ini adalah cara kita untuk relationship with God. Cara kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika relationship itu terbangun, cahayanya terangnya mulai bercahaya. Ya, ketika saudara membangun relationship dengan Tuhan hari demi hari, tiba-tiba jadi terang yang besar. Itu enggak, saudara. Ada prosesnya.
Ya, dan itu kita harus bayar harga untuk itu. Harus bangun pagi, harus men-setting segala sesuatu sehingga kita punya waktu untuk Tuhan, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika relationship itu terbangun, maka ada cahaya yang mulai bersinar. Dan semakin hari semakin besar cahaya itu, ya, yang akan menerangi kegelapan. Nah, saudaraku, apakah terang itu bisa hilang? Pertanyaannya. Bisa hilang, tapi tadi yang saya katakan, ya, bahwa kegelapan itu akan bisa hilang, bahkan bisa nggak ada terangnya sama sekali, nggak kelihatan itu terangnya, ya, karena himpitan dosa. Saudara pernah dengar nggak gini? Dulunya dia tuh ketua pemuda loh, tapi kok sekarang jadi suka mabuk-mabuk kayak pinggir jalan. Dulu saya sering dengar seperti itu, so. Sampai sekarang juga masih suka dengar. Dulu dia tuh worship leader yang pimpin pujian di mimbar, memimpin ribuan orang. Kok sekarang dia nggak pernah lagi saya lihat di ibadah, ya? Dia ibadah tapi di tempat lain, tapi bukan pindah gereja, ya. Kalau pindah gereja masih leher, itu bahasa Sundanya masih leher, masih mending. Tapi pindah tempat ibadahnya, tempat ibadah berbeda. Oh, ternyata girlfriendnya itu beda keyakinan, ya. Jadi terang itu bisa jadi tidak ada karena pengaruh lingkungan sendiri, ya. Coba kita baca dari dalam Lukas 11 ayat 35. Ini karena kitab Lukas, jadi saya minta nanti Bapak Lukas tolong bacakan bagi diri. Lukas 11 ayat 35. Tolong bacakan dengan suara keras, ya. Ini senior saya, ya. Karena itu perhatikanlah. Karena itu perhatikanlah apa? Supaya terang yang ada padamu. Supaya terang yang ada padamu terus Jangan menjadi kegelapan. apa? Jangan menjadi kegelapan. Terima kasih. Ya. Perhatikan supaya terang yang ada padamu itu jangan jadi kegelapan. Jadi bisa berubah loh. Terang yang dalam kita itu jadi kegelapan. Ya, ketika kita percaya Yesus, kita udah ada terang. Tapi ayat lain mengatakan terang itu bisa berubah jadi kegelapan. Jadi kita harus berhati-hati menjaga agar terang itu tidak menjadi gelap. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi dengan cara kita apa tadi? Membangun build relation with God. Membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Praise and worship, prayer, dan read the Bible. Membaca Alkitab, ya. Sehingga terang itu terpelihara dan akan terus bercahaya. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, terang di dalamku harus bercahaya. Sekarang lihat kiri kanannya, sudah jadi terang belum ya? Oke. Terus bilang, terang di dalammu harus terus bercahaya. Lihat dong sebelahnya. Coba sekali lagi, terang di dalammu harus terus bercahaya. Ada yang tidur nggak? Bangunin sekali lagi. Terang yang di dalammu harus terus bercahaya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita harus excited. Kita harus percaya bahwa terang di dalam kita akan terus semakin bercahaya. Ya, tapi harus kita bayar harga. Bangun relationship dengan Tuhan. Yang ketiga, dari ayat tersebut, ya, kita dapatkan bahwa tindakan yang baik akan memuliakan Bapa di surga. Ya, tindakan yang baik akan memuliakan Bapa di surga. Tindakan yang baik itu harus merupakan bukti keimanan kita. Ya. Orang yang beriman kepada Yesus, tindakannya akan menjadi baik. Karena ini firman Tuhan. Ya. Ketika kita mengikuti Yesus dan hidup sesuai dengan ajarannya, ya, maka hal-hal tersebut terlihat akan semakin jelas melalui tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Ya. Jadi pewahyuannya untuk kita adalah hidup kita diubahkan. Ya. Dari ayat ini, hidup kita diubahkan. Ketika kita ada terang, dan terang itu semakin hari semakin bercahaya, hidup kita juga diubahkan. Ya. Apa saja sih yang diubahkan? Kalau wajah sih nggak bisa berubah, ya. Wajahnya Nathanael seperti ini.
wajahnya Febri seperti itu, wajahnya Hasan seperti itu. Gak bisa Hasan pengen jadi Superman gitu ya wajahnya, supaya cewek-cewek ngelirik saya terus gitu ya. Mungkin bisa ya dirubah-rubah dikit, misalnya rambutnya diginiin ya. Kayak Superman kan ada kasih kan rambutnya gitu. Sudah perhatiin deh film Superman, rambutnya gitu ya. Hasan juga mungkin bisa jadi Superman. Tetapi nggak bisa dirubah. Apa yang berubah? Ternyata yang berubah adalah karakter kita. Karakter kita yang lama diubahkan menjadi yang baru. Karakter kita yang keras jadi lemah lembut. Tuhan Yesus itu lemah lembut tuh, nggak kasar. Ya, karakter kita yang sombong, dulunya kita sombong, jadi rendah hati. Ya, karakter kita, perkataan lama kita yang suka negatif, kemudian suka tidak membangun, kasar, merendahkan orang, diubahkan menjadi perkataan-perkataan yang baru, perkataan yang positif, membangun, lemah lembut, menghargai. Dan semua perbuatan lama itu digantikan menjadi perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan lama yang buruk diubahkan menjadi yang baik. Dan melalui ini banyak orang memuliakan Bapa di surga. Ya, artinya perubahan hidup kita, perilaku kita ketika kita berubah itu akan dilihat banyak orang. Orang-orang akan melihat satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengikuti Yesus seperti itu, saudara. Mau nggak mau saudara diubahkan. Ya, seperti saudara misalnya seseorang yang suka latihan nge-gym, kemudian diet gitu ya. Mungkin seperti saya, kalau saya latihannya rutin, saya suka olahraga, nge-gym, yang tadinya tangannya krempeng, mulai kayak Hasan. Ada bicepnya, biasanya. Itu berapa tahun kalau punya bicep seperti itu? Berapa tahun? 4 tahun ada? 4 tahun. Proses. Ketika saudara juga mau berubah, tiba-tiba saudara jadi, berubah gitu. Enggak, mungkin sifat sombongnya masih ada. Ya, gue tuh dulu, siapa nih gue gitu kan? Loh, orang-orang melihat ketika dia ikut Yesus terus, ada satu perubahan yang luar biasa. Ya, yang tadinya orangnya sombong, kasar, diubahkan jadi lemah lembut. Yang kata-katanya dulu menyakitkan, diubahkan menjadi kata-kata yang baru, membangun, enakan gitu kalau ngobrol. Amin, saudara. Saudara mau berubah? Saudara, saya tidak menuduh saudara ya, di sini ada yang kasar, ada yang apa-apa. Enggak, saudara. Tapi kalau saudara tertuduh, puji Tuhan, berarti saudara sedang diubahkan dari orang-orang yang lama menjadi orang yang baru. Dan apa, saudara? Itu yang akan menjadi contoh buat dunia ini. Mereka boleh melihat perbuatanmu yang baik. Oh, dulu tuh dia orangnya boro-boro dia nolong, sekarang kok nolong ya? Boro-boro dia mau melihat saya orang-orang yang sederhana. Dulu dia sombong, lihatnya gini kalau jalan. Ya nggak mau lihat kiri kanan ya. Asa pangmanehna itu bahasa Jermannya. Asa pangmanehna, dia punya segalanya. Tapi sekarang kok berubah ya? Dia ikut Yesus. Ada satu perubahan. Ya, kalau saudara melihat orang-orang yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, itu akan berubah. Dan orang-orang boleh melihat satu perbuatan yang baik dan mereka memuliakan Bapa di surga. Orang-orang boleh percaya pada Yesus melalui itu. Kamu kok bisa ke gereja sekarang? Kamu diinjilin orang? Enggak. Kamu dengan puji-pujian yang luar biasa? Enggak. Kamu kenapa? Didoakan sembuh dan usaha kamu pulih? Enggak. Saya lihat orang itu tuh. Dia berubah. Ternyata dia punya Yesus. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Itu artinya kita menjadi saksi. Dan banyak orang boleh percaya Yesus melalui kita. Amin. Ya. Nah, contoh terakhir, saudaraku, kalau ada seorang karyawan Kristen, ini kesaksian dari seorang teman saya. Dia pekerja keras, tapi dia juga jujur. Ya. Di tempat kerjanya dalam segala hal, attitude-nya, laporan-laporannya, karena di perusahaan itu biasa suka ada laporan-laporan, jam kerjanya, keuangan, dia nggak pernah korupsi sedikit pun. Kalau uang nggak suka korupsi, tapi dulu waktu zaman saya kerja, jam kerja banyak yang korupsi. Atasan saya suka bilang, halo, enten ya, saya kena macet ya, tolong absenin ya.
absennya tuh dia nggak mau merah. Kalau yang orang yang kerja kan suka gitu kan, absen. Nggak tahu sekarang masih merah nggak absen? Nggak ya? Oh cap, ini ya. Tapi kalau telat nanti laporannya nggak? Tetap hitam soalnya. Oh tetap hitam. Kalau dulu ada rapor merah zaman saya kerja, ya kan lagi di drag gitu. Begitu misalnya lewat semenit aja jam 7 bisa, aduh merah tuh. Akhir bulan tuh, rapor merah gitu kan. Nah itu banyak orang yang nggak mau. Kadang-kadang ada yang orang nelfon gitu kan. Nah tapi kalau kita pegang ya prinsip firman Tuhan, kita nggak boleh juga korupsi di dalam jam kerja, ya. Dan ketika kita punya attitude yang baik, ketika kita punya pekerjaan yang baik, itu memberikan contoh yang positif, yang baik untuk rekan-rekan sekerjanya, sehingga itu menjunjung tinggi nama Tuhan. Dan ketika nama Tuhan dijunjung tinggi, itu membuat orang sekitarnya juga dihormati, karena orang ini punya attitude, punya pekerjaan yang baik, punya rekod kerja yang baik, yang bagus, dan itu menjadi kesaksian. Bahkan orang yang seperti itu akan bisa bersaksi tentang Tuhan, bisa mengenalkan Yesus, karena saya punya Tuhan. Dan kita bisa mengenalkan Yesus kepada banyak orang, dan banyak orang bisa mengenal Yesus, ya. Saudara-saudara yang bekerja, mungkin di lingkungan pekerjaannya ada banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan, tapi ketika misalnya melihat Febri, dia punya attitude kerja yang bagus, prestasi kerja yang baik, mereka bisa melihat, oh ini orang Kristen, ya, bisa jadi leader, bisa jadi kepala, ya, karena dia punya Yesus, ya. Itu yang membuat orang-orang bisa melihat perbuatan baik kita. Makanya kita tuh disorot. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu disorot. Wah lihat tuh orang Kristen nipu tahu bisa. Wah lihat tuh orang Kristen sombong. Masih banyak loh orang kayak gitu. Lihat orang Kristen nggak mau menolong, nggak mau membantu. Ya. Tapi ketika kita terang itu semakin besar dalam kehidupan ini, bercahaya, menerangi sekitarnya, bukan hanya sekitarnya yang diterangi, tapi dirinya sendiri semakin terang, hidupnya semakin terbuka, ya, proses semakin disempurnakan, dan orang bisa melihat, lihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya, lihat mereka, yang mereka bisa memuliakan Bapa di surga, dan mereka boleh percaya kepada Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, ketika terang saudara itu bercahaya, maka kegelapan akan lenyap, saudara. Dan semua orang yang melihat perbuatan baik saudara memuliakan Bapa di surga. Banyak orang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus karena melihat hidup saudara berubah. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, saya pasti berubah. 1, 2, 3. Saya pasti berubah. Kalau masih sekali lagi, saya pasti berubah. Saya pasti berubah. Yes, amin. Nah, perubahan itu gak cuma sekali langsung berubah, tetapi terus-menerus proses, ya. Walaupun mungkin kadang-kadang sakit, kadang-kadang juga teman-teman kita, lingkungan gereja, lingkungan keluarga, kadang-kadang bisa kasih masukan loh buat kita. Kamu jangan sombong dong. Mungkin ya, bisa itu bisa menjadi acuan kita. Oh ternyata gue tuh masih sombong ya, gue tuh masih gini. Jadi perubahan itu akan terus diproses Tuhan agar terang kita semakin bercahaya, dan banyak orang percaya Yesus melalui saudara. Amin. Haleluya. Kamu sudah ada untuk kita.
menjadi terang-terang yang bercahaya, enggak redup cahayanya ya. Selamat Tuhan. Baiknya saya serahkan kepada Bapak. Mari kita akan sama-sama bagi diri, kita akhiri kebaktian ini. Saudara diberkati, saudara diberkati, jadi terang-terang yang bercahaya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Lebih meriah lagi untuk Tuhan kita Yesus. Yesus anugerah terindah dalam hidup kita. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah selalu mempesona, Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan bersama. Yesus kau termanis. Yesus kau terbaik, termanis berikan tepuk tangan untuk Yesus yang terbaik, yang termanis dalam hidup kita. Haleluya. Terpujian nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, yang hidup seperti Engkau Tuhan. Dan Engkau selalu memberikan juga yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya, untuk keluarga kami, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk harta yang kami miliki. Kami mengucap syukur untuk makanan yang kami bisa makan, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang kami bisa nikmati, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang tiada taranya dalam kehidupan kami. Kami juga bisa melihat keluarga kami diberkati Tuhan. Kami bisa melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan terjadi buat keluarga kami, buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus untuk kami bisa menjadi saksi buat banyak orang tentang semua kebaikan Tuhan. Biar mereka juga boleh mengalami kebaikan Tuhan seperti yang kami alami, terutama untuk keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma buat kami semua, Tuhan Yesus. Biar orang banyak juga boleh percaya kepada Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terus ubahkan hidup kami menjadi terus bercahaya, semakin besar, semakin besar, sehingga kami menjadi dampak yang luar biasa buat sekeliling kami, menerangi kegelapan, memusnahkan kuasa-kuasa jahat, dan kami bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujian nama-Mu. Kalau kami berdoa, kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan, Kau ada dokter di atas dokter yang mengikuti ibadah online juga pada hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan, Kau akan jamah dengan kuasa darah Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang datang dengan masalah, kami tahu Tuhan Yesus banyak masalah sekeliling kami, dan yang kami hadapi sangat berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Engkau adalah sumber jalan keluar. Engkau adalah kekuatan kami, dan kami percaya Engkau berjalan di muka kami, dan Engkau akan membukakan jalan buat kami. Walaupun tidak ada jalan, ada satu keajaiban akan terjadi dengan kami akan lihat kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bukakan semua jalan Tuhan. Usaha-usaha anak-anak Tuhan akan kembali bangkit lagi. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Keuangan-keuangan yang terpuruk di dalam nama Yesus Kristus akan kembali banyak lagi, akan menjadi kaya raya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima itu di dalam nama Yesus Kristus, dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang luar biasa.
mengalami semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.